Selamat pagi semuanya. Terus, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan lanjut lagi belajar bahasa Indonesia. Apakah sudah siap untuk mulai pelajaran? Nah, kurang semangat. Apakah sudah siap untuk memulai pelajaran? Oke. Nah, seperti biasanya, satu orang silakan dipimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang bisa? Diko, silakan. Oke, terima kasih Diko, silakan duduk. Kemudian kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo, satu orang dipimpin. Silakan, seperti biasa. Kita lagunya yang biasa saja, yang dimengerti kawan. Ya, silakan. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, 4. Halo, halo Bandung, ibu kota periasan. Halo, halo Bandung, kota pemenang perangan. Sudah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Agus. Ada informasinya kenapa si Agus tidak bisa hadir? Sakit ya? Baik, seperti biasanya mari kita doakan semoga si Agus lekas sembuh supaya di hari selanjutnya si Agus bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kita ini. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan diperiksa dulu. Mana tahu ada sampah ataupun hal-hal lain yang tidak membuat kamu nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada atau tidak? Tidak ya? Bersih semua? Bersih ya, bagus. Kalau semua bersih, luar biasa. Nah, pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang teks prosedur, tetapi pada bagian pengertian teks prosedur, kemudian ciri umumnya dan tujuan. Nah, hari ini kita tetap akan belajar pada materi teks prosedur, tetapi pada bagian yang berbeda, yaitu tentang struktur teks prosedur. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materinya, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik tarian daerah
dan cara membuat kuliner khas daerah. Ya, kaitannya dengan buku paket bahasa Indonesiamu yaitu pada bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Nah, kalau ya ini dia kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah kompetensi dasar bukan kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada kegiatan ini adalah 3.6.1, yaitu merinci struktur teks prosedur dan ciri bagiannya. Sudah? Suaranya? Nah, penyesuaian materinya sudah Bapak ungkapkan tadi. Di sini ada 3.61, merinci struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Kaitannya dengan buku, di situ ada struktur teks prosedur, karakteristik ataupun ciri tiap bagian teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Kemudian kalau pada bagian buku paket bahasa Indonesia, di situ ada mencermati struktur teks prosedur cara membuat, menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur, dan yang terakhir adalah memperbaiki dan melengkapi teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat dari KD 3.6. Ya, namun yang akan kita capai hari ini hanya 3 tujuan pembelajaran. Yang nomor 1, menentukan struktur teks prosedur. Yang nomor 2, Kevin dibaca, bisa dibaca Kevin? Tujuan pembelajaran yang nomor 2, menentukan karakteristik setiap bagian teks prosedur. Ya, nomor 3, Eka, dibaca Eka. Tujuan pembelajaran nomor 3 yang ada tanda merahnya, memberikan itu Eka. Memberikan contoh cara melengkapi teks prosedur. Iya, pelajaran kita yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah memberikan contoh cara melengkapi teks prosedur. Nah, baik, kita masuk kepada materi. Nah, apakah kamu sudah siap untuk memulai mempelajari struktur teks prosedur? Ya. Perhatikan, sebelum masuk kepada struktur teks prosedur, di sini kita akan mengamati 2 contoh struktur pada aspek yang lain ataupun pada bidang yang lain. Yang pertama adalah struktur organisasi kelas. Kemudian yang kedua adalah struktur tumbuhan. Sudah? Sudah, Pak. Ada nggak yang pernah kamu lihat struktur mungkin di lingkungan kamu selain kedua contoh struktur ini? Ada? Ada? Ya, siapa Kristian? Silakan. Contohnya apa Kristian? Struktur pengurus gereja, Pak. Struktur pengurus? Iya, betul. Struktur pengurus gereja itu juga ada strukturnya. Ada yang lain? Ya, silakan. Iya, bagus. Struktur pengurus masjid. Mungkin Rohis misalnya ya, struktur pengurusannya ya. Iya, bagus. Nah, itu juga salah satu contoh struktur, namun pada bidang yang lain. Kemudian, perlu nggak sebuah struktur? Perlu? Perlu. Apa alasannya? Iya. Ulangi kata apa tadi? Iya, agar orang tahu sebuah pengurus organisasi, siapa ketuanya, siapa bendaharanya. Itu kalau pada struktur organisasi. Kemudian dari struktur yang kamu lihat dalam lingkungan sehari-hari, kemudian dan ataupun contoh gambar yang 2 ini, ada nggak cirinya ataupun ada nggak karakteristik yang bisa kamu tangkap dari sini? Ada ciri khususnya?
Ada? Ya Pak, Nah, silakan Dipo. Apa cirinya? pas struktur gambar itu, Ya. bawahnya berwarna merah. Ya betul. Contoh pada struktur tumbuhan yang digambar sebelah kanan ini, cirinya itu kalau buahnya itu berwarna merah, yaitu pada nomor 3. Betul, Divo. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Divo. Oke, terima kasih Divo jawabannya. Ada nggak ciri yang lain? Ada? Nah, ya silakan, Lamjina. Ciri yang lain pada akarnya Pak, kalau akar berada di bawah tanah. Ya, dan tetap pada gambar struktur tumbuhan, katanya ciri yang lain dari gambar ini adalah kalau akar itu berada di bawah tanah, berarti yang nomor 1 ya. Ya, bagus Lamjina. Ada nggak ciri yang lain yang bisa kamu tangkap? Ya, Angga, silakan. Batang ukuran yang paling besar Pak. Oh ya betul. Tetap pada struktur tumbuhan, kalau batang ukurannya paling besar, yaitu nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 5 itu kira-kira apa? Nomor 5, bagian 5 aja pada ciri tumbuhan tersebut. Apa itu? Bunga ya. Iya, bunga. Bunga itu yang akan jadi buah. Betul, bunga. Kemudian yang nomor 4 itu apa? Apa? Daun. Iya, daun. Nah, itu adalah ciri dari struktur tumbuhan, dan struktur organisasi pun sebenarnya ada ciri-cirinya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi kita selanjutnya. Nah, hari ini kita akan tetap belajar pada bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Namun pada subbab C, yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, materi kita ada 2 hari ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari struktur teks prosedur, dan yang kedua adalah ciri-ciri bagiannya. Kalau tadi ciri bagian struktur tumbuhan sudah kita jawab sama-sama ya. Sekarang kita akan mengerjakan ciri bagian pada teks prosedur. Nah, sekarang silakan satu orang dibagikan LKPD. Sarul, tolong bantu Bapak Sarul. Satu kelompok Sarul. Satu membagikan materi ajar. Ayo, siapa yang bisa membagikan materi ajar? Ya, silakan. Satu kelompok ya, Christian. Nah, terima kasih kepada Sarul dan Christian sudah membagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, apakah sudah masing-masing kelompok di mejanya ada LKPD dan bahan ajar? Sudah ada? Oke. Tugasnya coba diperhatikan. Mungkin di LKPD ini belum ada nomornya. Perhatikan di LKPD. Di sini Bapak sudah buat nomor 1. Ditulis dulu pada LKPD-nya pakai pulpen. Yang mana nomor 1, yang mana nomor 2. Ayo, langsung di LKPD-nya jadi coret-coret. 1, di sampingnya, seperti di gambar. Sudah? Kemudian yang kedua, yang ketiga, sudah? Nah, yang keempat, kemudian yang terakhir adalah yang kelima. Sudah? 1, 2, 3. Iya. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Samping 2. Tulis di pulpen. Sudah? Sudah semua? Oke. Perhatikan. Semua diperhatikan. Sekarang tugas kamu adalah menentukan struktur teks prosedur, membuat amplop dari kertas HPS bekas yang sudah Bapak buat di LKPD. Tentukan strukturnya. Nomor 1 itu kira-kira bagian apa?
Nomor 2 itu bagian apa? Nomor 3 bagian apa? Dan nomor 4 yang ini bagian apa? Dan yang terakhir nomor 5 bagian apa? Sudah? Itu tugas kamu. Coba dibaca lebih jelasnya, dibaca tugasnya di paling bagian bawah LKPD. Coba dilihat di bagian bawah tugas kelompok. Kelompok 1 apa tugasnya di situ? Coba dibacakan di bagian bawah. Tentukan bagian tujuan, selanjutnya tuliskan alasannya. Ya, tugas kelompok 2 adalah tuliskan struktur teks prosedur di atas pada titik di samping. Kemudian tentukan bagian tujuan, selanjutnya tuliskan alasanmu. Tugas kelompok 2 yang mana? Sudah baca? Sudah dibaca tugas kelompok 2? Sudah tahu tugas kelompok 2? Tugas kelompok 3 tahu yang mana? Ini. Di bagian bawah, di bagian bawah. Tugas kelompok 4 sudah tahu yang mana? Ya, betul. Tugas kelompok 5 sudah tahu? Coba dibacakan. Tuliskan struktur teks prosedur di atas pada titik di samping. Tentukan bagian judul, selanjutnya tuliskan alasannya. Iya, ya. Jadi masing-masing silakan berdiskusi mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Cara mengerjakannya kamu pelajari di materi ajar ataupun di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan juga. Dan di buku paket bahasa Indonesia yang ada di kamu juga. Ya, silahkan didiskusikan. Bisa dimulai. Waktunya masing-masing 10 menit. Mulai dari sekarang. Ya, silakan. Bisa. Ini ya. Sudah? Kamu cari dari sini, kira-kira ini apa? Ini apa? Sudah? Di sini sudah lengkap. Baik. Nah, kamu pelajari dari sini. Ada kan? Kamu pelajari dari sini, kira-kira ini bagaimana? Paham? Dan perhatikan juga sih. Ini kan menunjukkan strukturnya. Kalau menunjukkan strukturnya bukan saja sini. Baca tentang struktur. Nah, kira-kira ini bagian apa? Ini kira kita baca. Ini ada contohnya. Oke. Silakan. Sini sudah ada contohnya. Sangat lengkap di situ. Lengkap dan sangat jelas. Ya. Sudah tahu? Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Semuanya dikerjakan. Semuanya dikerjakan dulu. Ya? Nah, itu bagian atas apa? Bagian apa? Kamu cuma baca cara menjawabnya itu. Kamu baca dari sini. Buku halaman 3 sampai ulasan nanti. Kamu kalian baca dulu. Ini kalian cari apa? Ini membuat template ini bagiannya pada struktur ekspansi itu apa? Kalau ini bagian pada strukturnya ini bagian apa? Nah, cara mengerjakannya kamu baca ini. Nah, ini. Ini struktur ekspansi. Paham? Paham. Sudah? Nah, ini kita catat.
Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, kenapa? Ya? Ada lagi pertanyaan? Hah? Ya, apa? Iya, ini kan untuk strukturnya. Kira-kira mana yang cocok? Nah, ini. Tugas kamu yang nomor 2. Iya. Alasan bagian penutup bagian 5 itu misalnya apa? Apa alasannya? Apa alasan? Makanya kamu baca bagian penutup di sini. Nah, ini akan bagian penutup. Mana bagian penutup? Nah, ini. Dan bisa kamu buat alasannya nanti. Paham? Tentukan dulu strukturnya. Kalian sudah selesai? Tugas nomor 2 apa? Ada nomor 2 tugasnya. Ada nomor berapa? Nomor 3 baik kan? Itu kan bagian dari angka. Selanjutnya kamu sudah merasa alasannya. Nah, dengan nanti berkata nomor 4. Kenapa sebut alasannya? Kenapa itu kalian sebut langkah-langkah? Menurut kamu, kenapa ini kamu buat langkah-langkah? Christian? Kenapa bagian nomor 4 itu kamu buat langkah-langkah? Makanya baca pada buku itu di bagian langkah-langkah. Jelas? Ya. Oke. Terus nomor 2-nya apa? Di sini. Itu kan bagian bahan alat. Nah, kenapa kamu memilih bagian itu bahan alat? Coba dikerjakan dulu strukturnya. Ya. Nah, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum? Biasa 21 cepat. Sudah? Nomor 3 selesai? Ini nomor 1. Bahan ayat paham maksudnya? Kamu jangan nonton bisa di off bro, bisa ke toilet. Selesai? Nomor 1 sudah selesai? Ya, silakan presentasi. Ayo. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami persilahkan Dina Nurlianani. Tugas kami adalah tuliskan struktur dan struktur di atas pada titik samping. Tentukan bagian
Sudah? Itu hasil diskusinya. Nah, perhatikan, tugas kelompok 1 adalah masing-masing tugas kelompok itu nomor 1 sama, yaitu menuliskan struktur teks prosedur. Namun berbeda di tugas nomor 2. Tugas nomor 2 kelompok 1 adalah tentukan mana bagian tujuan dan tuliskan alasan. Apa tadi alasannya? Apa tadi alasannya? Kenapa tujuan itu berada di nomor 2? Apa tadi alasannya? Orang dibacakan? Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Ya, menurut orang ini bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Oke, itu dia presentasi kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada Pak. Pertanyaan? Ada? Nah ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Kenapa menurut kelompok kalian bagian nomor 2 merupakan struktur teks prosedur bagian tujuan? Ya, bagus. Kenapa menurut kalian struktur teks prosedur itu bagian tujuan? Nomor 2 itu bagian tujuan. Kenapa? Kenapa? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, karena pada bagian tersebut dijelaskan tentang amplop dan kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, bagus. Nah, katanya di bagian tujuan itu diutarakan apa itu amplop, tujuan membuat amplop dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus ya jawabannya. Nah, ada komentar atau pertanyaan lain? Menurut pengamatan saya, presentasi kelompok 1 bagus Pak. Ya, katanya menurut kata si Relin Tancin, menurut pengamatan saya Pak, presentasi kelompok 1 sangat bagus. Dia tidak bertanya, tapi dia berkomentar. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Nah, tidak ada. Ya, silakan diakhiri kelompok 1. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih. Hanya itu? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang dipresentasi, saudara. Silakan, kelompok 3. Oke, lanjut. Ayo, silakan. Ini yang bagus. Nah, siapa yang moderator? Dengan tindakan kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah bisa dimulai? Oke, lanjut. Selamat pagi teman-teman. Kami ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dibuat sekian. Tugas kami adalah struktur teks prosedur di atas pada titik di samping. Judul, tujuan, bahan dan syarat, langkah-langkah penutup. Nomor 2. Yang berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan. Nah, perhatikan. Kelompok lain. Kelompok 3 sudah menentukan strukturnya. Nomor 1 apa tadi? Judul. Nomor 2 tujuan. Nomor 3 bahan dan alat. Nomor 4 apa? Langkah-langkah. Nomor yang terakhir apa tadi? Penutup. Nah, tugas yang kedua apa? Tugas yang nomor 2 apa? Kelompok 3. Nah, tentukan bagian langkah selanjutnya, tuliskan alasannya. Kenapa alasan kalian memilih nomor 3 itu merupakan langkah? Kenapa? Nomor 4 ya? Nomor 4 itu merupakan langkah. Kenapa? Karena berisi tahap-tahap kegiatan dan urutan. Ya, karena berisi tahapan kegiatan dan urutan pembuatan katanya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada, cukup. Baik, tidak ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan diakhiri kelompok 3. Baik, dan
Ya, baik. Tangan untuk kelompok 3. Kelompok lain masih presentasi? Kelompok lain yang sudah selesai? Kelompok 2 selesai? Kelompok 5? Sudah? Kelompok? Oke, silakan. Kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya dari kelompok 2. Silahkan dimulai. Tugas kami tulisan proteksi berdiri di atas 4 titik di samping. Tentukan bagian penutup masihnya tulisan alasanmu. 1. Jujur. 2. Tujuan. 3. Bahan alat. 4. Langkah-langkah. 5. Penutup. Alasan kami karena menurut kami bagian tujuan penting untuk kebutuhan sehari-hari karena keluarkan dan bumbu dari proses. Ya, tugas kelompok 4 adalah menuliskan seluruh teks prosedur, dan yang kedua menentukan bagian penutup dan alasannya. Ya, oke. Tadi sudah diuraikan temanmu, strukturnya sudah diuraikan dengan bagus, dan alasan mereka menentukan penutup pada nomor 5 juga sudah diuraikan tadi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 1 silakan. Di penutup dikatakan sebaiknya digunakan lem untuk menempatkan. Jadi apakah boleh amplopnya tidak dilem? Kalian mengatakan tadi bagian penutup itu alasannya apa tadi? Gunakan lem jika ingin merekatkan. Nah, boleh nggak digunakan lemnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Oke, silakan jawab kelompok 4. Yang lain suaranya harus diam. Benar sekali, ada bagian terdapat kalimat salah. Karena menggunakan lem untuk merekatkan jadi boleh lem dilem, boleh juga tidak. Oh ya, katanya jadi boleh dilem, boleh tidak. Ya, yang 5 jelas. Oke, masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 5 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada? Ada. Oke, baik. Silakan diakhiri kelompok 4. Enggak, karena kan katanya ada diskusi. Nah, si bukunya berpencar kurang. Nah, kita mau kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 5. Oke, maju, silakan. Kelompok 5. Nah, silakan. Iya, ya, apa saja ya, pentas kita itu tentang apa ya? Iya, ya, terima kasih saja. Bahan dan alat, misalnya
tugasnya apa kelompok 5? Tentukan bagian judul, selanjutnya tuliskan alasan. Kenapa nomor 1 itu kamu katakan bagian judul? Apa tadi alasannya? Karena ada tarikan. Sudah dituliskan alasannya? Sudah? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Nah, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Oke, silakan. Untuk kelompok 5 tidak ada pertanyaan. Kenapa? Iya, kelompok 5 tidak ada pertanyaan. Bertanya karena tugasnya sangat mudah. Hanya menentukan struktur teks prosedur bagian judul. Nah, silakan diakhiri kelompok 5. Suaranya, baik, terima kasih kepada kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5. Sudah bisa? Oke, silakan maju ke depan semua. Kelompok 2. Yang lain disimak, diperhatikan kelompok 2 presentasi. Kelompok 1, 3, 4, dan 5 disimak. Ya, siapa moderatornya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Kami persilahkan dari foto. Nomor 1 judul, 2 tujuan, 3 bahan dan alat, 4 langkah-langkah, 5 tujuan. Ya, itu tugas nomor 1, menentukan strukturnya. Tugas nomor 2, tentukan alasanmu. Apa itu kelompok 2? Tentukan bagian bahan dan alat, selanjutnya tuliskan alasanmu. Kenapa? Alasannya coba dituliskan di uraikan. Nomor 3 bagian bahan alat, karena bagian tersebut berisi alat bahan yang dapat digunakan untuk membuat program. Ya, baik. Kelompok 2 sudah menguraikan hasil diskusinya. Yang pertama adalah menentukan struktur teks prosedur. Sudah dibacakan tadi. Nomor 1 apa tadi? Judul. Nomor 2 adalah tujuan. Nomor 3 apa? Bahan dan alat. Nomor 4 adalah langkah-langkah, dan terakhir adalah tujuan. Dan mereka juga sudah menguraikan tadi alasannya kenapa nomor 3 ya. Nomor 3 disebut bahan dan alat juga ya. Nah, menurut kelompok kedua, karena bagian tersebut berisi bahan-bahan dan alat yang sudah digunakan untuk membuat amplop. Nah, presentasinya lumayan bagus. Ada yang mau dipertanyakan dari kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, atau 5? Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan untuk kelompok 2. Pada bagian bahan terdapat pulpen atau pensil, tapi pada langkah-langkah alat itu tidak digunakan. Menurut kelompok 2, kenapa bisa begitu? Ya. Mungkin menurut penulis pada pembuatan amplop alat itu akan digunakan, tapi tidak perlu dituliskan pada langkah-langkahnya. Ya, apa yang ditanya kenapa di situ dibuat pulpen dan pensil, tapi pada langkah-langkahnya tidak digunakan. Nah, jawaban kelompok 2, mungkin menurut penulis itu digunakan pada saat kegiatannya, tapi tidak ditulis pada langkahnya. Jelas kelompok 5? Nah, ada komentar atau pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada? Nah, ya, oke. Nah, silahkan diakhiri kelompok 2. Nah, jangan. Cukup demikian teman-teman, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Cukup demikian teman-teman. Sekian dan terima kasih. Nah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke. Perhatikan. Tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD.
Nah, perhatikan. Mungkin di sini memang kalian masih sedikit bingung karena model pembelajaran ini mungkin masih kalian alami pertama kali, ya. Dimana kalian menyelesaikan tugas dulu atau menyelesaikan sebuah masalah, baru diuraikan materinya. Namun secara keseluruhan pemahamannya lumayan bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Cukup. Nah, pada kali ini akan Bapak uraikan struktur teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur itu secara umum itu ada dua bentuknya. Perhatikan, yang pertama bagian A itu cara untuk membuat sesuatu. Di sana strukturnya ada judul, tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian silakan dibaca teman semua. Jangan ada orang ini. Ya. Kemudian contoh struktur yang kedua adalah cara melakukan ataupun memainkan sesuatu. Di sana ada judul, tujuan, langkah-langkah dan penutup. Adakah perbedaan dari kedua struktur ini? Ada. Perbedaannya di mana? Iya, benar sekali. Pada bagian bahan dan alat. Di struktur A ada bahan dan alat, sedangkan di struktur B tidak ada dituliskan bahan dan alat. Kenapa? Karena berdasarkan tujuan pembuatannya ataupun tujuan teks prosedurnya. Misal, cara memainkan handphone pada struktur B, ya otomatis memang harus ada handphonenya baru bisa dimainkan. Makanya di sini tidak ditulis alat dan bahan, ya kan? Cara menjalankan sepeda motor, kan harus ada motornya memang baru bisa dibuat langkah-langkahnya. Ya, makanya tidak usah ditulis. Nah, ini dia. Kita berikan baik sebelum masuk ke sini akan Bapak tampilkan contoh teks prosedur berdasarkan strukturnya yang berbeda. Perhatikan. Ini contoh 1. Cara melakukan gerakan tali tortor. Nah, di sini ada judul. Judulnya apa tadi? Cara. Iya. Kemudian ada deskripsi ataupun tujuan. Dijelaskan apa itu tari tortor, ya kan? Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Itu namanya tujuan ataupun deskripsi. Sudah? Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang pertama putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Ada 7 langkah-langkah di sana. Sudah? Kemudian struktur yang terakhir adalah penutup. Dengan belajar karya ini kita dapat belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Kemudian ada ucapan di sana selamat berlatih. Menurut kalian ini strukturnya ini cocok dengan yang mana? Yang bagian A atau B? Bagian A atau B? B. Ya, bagian B. Karena di sana tidak ada bahan dan alat. Bagus. Nah, ada contoh kedua. Contoh kedua di sini ada resep membuat. Sudah? Oke. Pada bagian langkah-langkah ada yang bisa membacakan langkah-langkah tadi? Yang Bima silakan. Baca langkah-langkah. Pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih hingga cukup matang. Kedua, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. Ketiga, setelah ditiriskan, tuanglah air panas yang baru sebagai kuahnya. Keempat, masukkan bumbu-bumbu. Ya, itu adalah contoh langkah-langkah pada teks prosedur. Namun perhatikan, langkah-langkah pada teks prosedur itu tidak selamanya ada seperti ini. Coba tampilkan contohnya. Nah, di sini kan langkah-langkahnya ada 1 kan, ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Tapi bisa juga
langkah-langkah dalam teks prosedur itu dalam bentuk narasi. Dia ditulis pertama, ya, tidak harus dalam angka, bisa juga pertama, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Kemudian kedua, dia ditulis dalam bentuk kata ataupun kalimat. Kemudian ketiga, tidak selamanya dia 1, 2, dan 3 seperti ini. Kalau itu namanya teks prosedurnya dalam bentuk narasi. Tapi pada umumnya memang seperti inilah dia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini biasanya dia berisi syarat ataupun kalimat kalimat perangsang supaya orang mau melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya ada yang bisa menyampaikan contoh bagian penutup? Ada yang bisa menyampaikan contoh bagian penutup? Ya, silakan. Contoh, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Tidak serumit yang kita bayangkan ya. Ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil bekerja. Dengan senang ringan hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat. Sebaiknya disantap selalu masih hangat. Ya, ternyata mudah melakukan pekerjaan ini. Nah, itu adalah contohnya kalimat penutup. Dengan mendengar kata-kata tersebut, ternyata mudah, kita jadi ingin untuk membuatnya. Ataupun sebaiknya disantap selagi masih hangat katanya. Itu adalah kalimat saran. Paham? Itu adalah ciri dari bagian penutup. Nah, hari ini cukup demikian pembelajaran kita, ya. Kemudian kita ulas kembali dari awal. Nah, ada berapa tadi struktur teks prosedur yang sudah kita pelajari? Ada 5. Before nomor 1 apa? Nomor 1 judul. Kok suaranya before? Nomor 1 apa? Angga. Nomor 2. Angga nomor 2 apa? Struktur teks prosedur nomor 2 Angga. Tujuan. Kemudian Irjon nomor 3 apa? Bahan dan alat. Nomor 4 Christian. Langkah-langkah, betul. Nomor 5 Suci. Penutup. Nah, apa ciri judul? Judul berisi. Lihat bukunya. Judul berisi. Judul cirinya seperti apa? Judul cirinya apa? Silahkan dibuka bukunya. Stop dulu. Buku ini. Nah, terus apa? Oke, yang pertama tadi judul, cirinya apa? Iya, contoh cirinya itu cara membuat sesuatu. Paham? Oke, bagus. Kemudian nomor 2 adalah tujuan ataupun deskripsi. Cirinya seperti apa? Berisi informasi. Apa? Silakan lanjutkan. Ya, berisi. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Ya, tujuan berisi bagian informasi apa yang akan dibuat ataupun akan dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Sarul. Struktur yang ketiga apa tadi? Struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga apa? Christian. Struktur ketiga bahan dan alat. Apa cirinya, Sarul? Sudah cukup. Ciri
yang ketiga apa? Siapa yang bisa? Kak Baba, silakan. Teks prosedur dalam membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya ada semua. Ya, di sini isinya biasanya alat-alat dan bahan-bahan. Ya, isinya biasanya alat-alat dan bahan. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah. Ini biasanya isinya apa? Cirinya berisi apa? Iya, tahapan kegiatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, isinya biasanya di sini kalimat penyemangat ataupun saran kepada si pembaca. Paham semua? Paham. Oke. Hari ini Bapak akhiri pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di minggu ke depan ataupun pertemuan selanjutnya kita akan tetap belajar teks prosedur, namun pada materi yang lain yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, namun bagaimana menurut kalian model pembelajaran yang sudah kita gunakan? Lumayan bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Nah, baik. Sekarang dibuka buku materi ajar yang sudah Bapak bagikan di halaman terakhir. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, di halaman 8. Di halaman 8 ada 5 soal formatif. Ada di situ. Ya, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Waktunya hanya 3 menit. Masing-masing ya, mengerjakannya masing-masing di selembar kertas. Kalau sudah selesai silahkan dibuka. Nomor 1 sampai 3. Enggak ditulis soalnya kata. Soalnya tidak usah ditulis, hanya jawabannya. Sudah tahu soalnya? Sudah nampak soalnya? Sudah nampak soalnya? Sudah? Sudah selesai? Nah, kalau yang sudah selesai silakan kumpul berkelompok. 1 orang berkelompok di antar depan. Kelompok yang lain sudah selesai? Nah, silakan yang terdepan 1 orang perwakilan kelompok. Ini kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Sudah berapa? Perwakilan kelompok. Sudah? Oke. Pada tadi anak-anak ada yang bisa membacakan anak-anak tadi? Yang 5 silakan. Betul anak-anak. Contoh, pertama rebus mie dengan air yang telah mendidih hingga cukup matang. Kedua, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. Ketiga, setelah ditiriskan, tuanglah air panas yang baru sebagai kuahnya. Keempat, masukkan bumbu-bumbu. Ya, itu adalah contoh langkah-langkah pada teks prosedur. Namun perhatikan, langkah-langkah pada teks prosedur
itu tidak selamanya ada seperti ini. Coba tampilkan contohnya. Nah, di sini kan langkah-langkahnya ada 1 kan, ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Tapi bisa juga langkah-langkah dalam teks prosedur itu dalam bentuk narasi. Dia ditulis pertama, ya, tidak harus dalam angka, bisa juga pertama. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Kemudian kedua, dia ditulis dalam bentuk kata ataupun kalimat. Kemudian ketiga, tidak selamanya dia 1, 2, dan 3 seperti ini. Kalau itu namanya teks prosedurnya dalam bentuk narasi. Tapi pada umumnya memang seperti ini dia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini biasanya dia berisi syarat ataupun kalimat kalimat perangsang supaya orang mau melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya ada yang bisa menyampaikan contoh bagian penutup? Ada yang bisa menyampaikan contoh bagian penutup? Ya silakan. Contoh, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Tidak serumit yang kita bayangkan ya. Ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil belajar. Dengan senang beringan hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat. Sebaiknya disantap selalu masih hangat. Ya, ternyata mudah melakukan pekerjaan ini. Nah, itu adalah contohnya kalimat penutup. Dengan mendengar kata-kata tersebut, ternyata mudah, kita jadi ingin untuk membuatnya. Ataupun sebaiknya disantap selagi masih hangat katanya. Itu adalah kalimat saran. Paham? Itu adalah ciri dari bagian penutup. Nah, hari ini cukup demikian pembelajaran kita, ya. Kemudian kita ulas kembali dari awal. Nah, ada berapa tadi struktur teks prosedur yang sudah kita pelajari? Ada 5. Default nomor 1 apa? Nomor 1 judul. Kok suaranya default? Nomor 1 apa? Angga. Nomor 2 Angga. Nomor 2 apa? Struktur teks prosedur nomor 2 Angga. Tujuan. Kemudian tujuan. Nomor 3 apa? Bahan dan alat. Bahan dan alat. Nomor 4 Christian. Langkah-langkah, betul. Nomor 5 Suci. Penutup. Nah, apa ciri judul? Judul berisi. Lihat bukunya. Judul berisi. Judul cirinya seperti apa? Judul cirinya apa? Silakan dibuka bukunya. Stop dulu, Pak. Buku ini. Nah, bisa Pak? Oke, yang pertama tadi judul, cirinya apa? Iya, contoh cirinya itu cara membuat sesuatu. Paham? Oke, bagus. Kemudian nomor 2 adalah tujuan ataupun deskripsi. Cirinya seperti apa? Berisi informasi. Apa? Silakan Anita. Iya, berisi. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Iya. Tujuan berisi bagian informasi apa yang akan dibuat ataupun akan dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Sarul. Struktur yang ketiga apa tadi? Struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga apa? Christian. Struktur ketiga.
Sarul? Sudah cukup. Ciri yang ketiga apa? Siapa yang bisa? Terbawa silakan. Teks prosedur dalam membuat suara diperlukan alat dan bahan. Misalnya ada Ya, di sini isinya biasanya alat-alat dan bahan-bahan. Ya, isinya biasanya alat-alat dan bahan. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah. Ini biasanya isinya apa? Cirinya berisi apa? Iya, tahapan kegiatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, isinya biasanya di sini kalimat penyemangat ataupun saran kepada si pembaca. Paham semua? Paham. Oke. Hari ini Bapak akhiri pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di minggu ke depan ataupun pertemuan selanjutnya kita akan tetap belajar teks prosedur, namun pada materi yang lain yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, namun bagaimana menurut kalian model pembelajaran yang sudah kita gunakan? Lumayan bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Nah, baik. Sekarang dibuka buku materi ajar yang sudah Bapak bagikan di halaman terakhir. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, di halaman 8. Di halaman 8 ada 5 soal formatif. Ada di dalam situ. Ya, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Waktunya hanya 3 menit. Masing-masing ya, mengerjakannya masing-masing di selembar kertas. Kalau sudah selesai silahkan dibuka. Nomor 1 sampai 3. Enggak ditulis soalnya kertas. Soalnya tidak usah ditulis, hanya jawabannya. Sudah tahu soalnya? Sudah nampak soalnya? Sudah nampak soalnya? Sudah? Sudah selesai? Nah, kalau ada yang sudah selesai silakan kumpul berkelompok. 1 orang berkelompok di antar tempat. Kelompok yang lain sudah selesai? Nah, silakan datang ke depan. 1 orang perwakilan kelompok. Ini kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Sudah berapa? Perwakilan kelompok. Satu kelompok lagi silakan. Satu kelompok lagi silakan. Nah. Oke, cukup ya, udah ya. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah? Hah?
Sudah teman. Kita sudah selesai melaksanakan postes pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk. Duduk. Kita sudah selesai melaksanakan postes hari ini. Dari beberapa temanmu ataupun sebagian besar temanmu yang sudah Bapak periksa, jawaban postesnya rata-rata benar semua. Ya, nanti itu artinya kamu dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apabila ada perkataan apa yang kurang menyenangkan atau kurang enak di hati kalian, mohon dimaafkan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan satu orang dipimpin doa. Yang bersedia. Sarul, silakan Sarul. Silakan Sarul. Sarul, silakan Sarul. Mari kita berdoa untuk agama dan selesai, terima kasih. Sarul, silakan dulu Sarul. Selamat siang semua anak-anakku.